Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa yang selalu setia untuk menonton channel FSBN kali ini. Nah, kali ini kita kembali akan bertemu dengan narasumber yang begitu luar biasa, yang akan menginspirasi kita dan akan ada gagasan-gagasan baru yang mungkin bisa saja belum pernah dicetuskan di banyak tempat lainnya. Mari kita sambut Dr. MD Laude. Ya, Selamat datang, Pak. terima kasih Terima ketemu kasih sudah kembali datang. kita ya, Adinda Fahmi. Ya, terima kasih ini atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu bisa berdiskusi kembali di podcast kita kali ini. Mungkin saya akan perkenalkan secara singkat siapakah beliau. Beliau adalah seorang ahli politik etnisitas dan sekaligus juga sebagai sekretaris jenderal di DPP FSBN. Nah, kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan dan pengalaman dari Pak Laude sendiri mengenai isu-isu tentang seputar kebangsaan, etnisitas, maupun soal keadilan sosial yang di episode-episode sebelumnya kita membahas tentang masalah rasisme, bagaimana penghapusannya dan metodologi apa yang pernah dilakukan oleh Pak Laude. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengambil satu topik yang berbeda, yaitu seputar Undang-Undang ITE nih Pak. Kita sama-sama melihat bahwa undang-undang ini bisa dikatakan sebagai salah satu pasal karet lah. Ya, Pasal yang dilakukan oleh baik itu pemerintah atau kelompok tertentu kepada orang lain yang pada akhirnya justru tidak membuat satu keadilan sosial sebagai sebuah cita-cita bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, saya berharap dengan diskusi ini dan mungkin juga nanti Bapak bisa sampaikan apa dan bagaimana gagasan Bapak tentang Undang-Undang ITE, pandangan Bapak, dan terakhir mungkin tentu saja nggak cukup dengan itu Pak, butuh solusi. Nah, sebagai seorang peneliti dan juga orang yang banyak melihat kekurangan atau kelebihan dari undang-undang ini, saya berharap dan nanti bisa untuk dipakai oleh masyarakat juga bagaimana solusinya. Nah, boleh kita mulai diskusi kita lah Pak ya. baik. Pertama, pertanyaan saya begini Pak, mungkin sebagai dasar dulu. Pada saat pembentukan Undang-Undang ITE di Indonesia, apa yang Bapak lihat? Bahwa pemerintah hari ini membentuk Undang-Undang ITE, tujuannya untuk apa dan aplikasinya seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Adinda Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Begini, saya mau koreksi dulu. Bukan pemerintah hari ini yang bikin Undang-Undang ITE, tapi pemerintah sebelumnya. Oke. Ya, itu dulu ya. Jadi ketika Undang-Undang ITE itu diluncurkan, saya sambut karena memang orang sangat mudah melakukan transaksi komunikasi melalui digital atau IT. Tapi kemudian setelah saya lihat satu pasalnya itu tentang ujaran kebencian, saya sinis. Sebagai peneliti itu sinis. Subjeknya opo, objeknya opo gitu. Oke. Kalau karet tadi itu kan berarti ada korelasi antara yang dilanggar dengan yang tidak dilanggar kan, atau Ya. yang dipatuhi gitu. Hmm. Ini tidak ada korelasinya. Jadi satu peradaban saling membenci, lalu ketika terjadi A membenci B, itu lalu harus dihukum. Si A-nya itu karena membenci B. Itu hak asasi loh, membenci orang itu. Kalau satu waktu saya benci Fahmi, tentu karena ada alasannya gitu. Kenapa saya harus dipidana? Sebaliknya Fahmi satu waktu yang benci saya karena ada alasannya gitu. Betul. Kenapa harus Fahmi dipidana? Karena itu saling membenci itu peradaban manusia. Dari mulai manusia ada di muka bumi sampai detik ini kita berbicara saling membenci itu biasa.
Itu peradaban. Lalu tiba-tiba undang-undang ITE ada, itu pasalnya ujaran kebencian. Ini apa ini? Kami dari peneliti itu apa namanya ya, lucu sekali ya. Nah, saya menduga sebelumnya itu kan ada pasal 335 itu. Pasal 335 dalam KUHP. Itu tentang perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Dari seseorang dialami oleh orang lain tentang perilakunya itu tidak menyenangkan terhadap perasaan dia. Itu diancam penjara juga, pasal 335 namanya. Tapi kemudian pasal itu dicabut oleh MK, dianggap tidak relevan. Ya karena peradaban tadi. Satu waktu ketemu di pesta, saya tidak senang dengan Anda, gara-gara kelakuan Anda. Bodoh sendiri kenapa tidak suka dengan kelakuan saya? Kenapa Anda terganggu dengan kelakuan saya, orang saya jalan biasa? Tapi karena kelakuan saya Anda tidak suka, lalu melaporkan saya sebagai saya pelaku tindak pidana tidak menyenangkan terhadap perasaan Anda gitu. Itu salah sendiri. Nah, dengan dihapusnya pasal 335 itu, maka tidak ada lagi celah bagi orang yang hanya perasaannya terganggu karena seseorang, tidak bisa lagi dipelapor. Berbetulan di dalam Undang-Undang ITE itu ada, dibuka, lalu dimasukkanlah satu pasal ujaran kebencian yang sepadan maknanya dengan pasal 335 di dalam KUHP. Saya menduga itu. Jadi karena kita sudah masuk dalam era digital, maka pasal itu dimasukkan dalam undang-undang dan tidak ada ITE hubungannya sama sekali dengan undang-undang ITE itu. Oke. Enggak ada itu. Enggak ada ya Pak ya? Silakan ahli ITE itu mendefinisikannya. Menurut saya tidak ada hubungannya. Kalau ITE kan itu informasi dan transaksi elektronika kan? Transaksi elektronika saja gitu. Maksudnya ada ujaran kebencian, pernyataan atau gagasan pernyataannya enggak tidak sesuai ya. Ada aja itu. Jadi dalam masalah ini kan bisa dikaitkan dengan adanya konten negatif yang ada di media sosial. Maka perlu dibuat satu peraturan atau perundang-undangan agar orang tidak mudah sembarangan berbicara, kan kurang lebihnya mungkin seperti itu ya Pak. Nah, menurut Bapak itu efektif nggak sih undang-undang itu ada? Tidak, bukan itu juga. Enggak juga? Enggak juga. Kalau ada orang lalu diberikan respon negatif di media sosial karena dia berulah lebih dahulu. Tanpa indikator itu orang enggak bilang apa-apa. Maksudnya tiba-tiba bilang saya, kejelekan saya, Adinda Fahmi, tanpa ada ulah dari saya terhadap Adinda gitu. Mustahil. Nah, saya dengar ini ya ujaran kebencian ini terkait dengan suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, ini menarik. Kesana maksudnya itu. Karena ada kelompok etnis ya di negeri ini yang terbenci, yang oleh dirinya sendiri sebetulnya. Bukan dia terbenci karena faktor unsur pribumi, bukan. Memang dia sendiri selalu bertabiat terbenci. Jadi orang benci teruslah. Siapa yang Bapak maksud nih? Orang etnis Indonesia itu terbenci status sosialnya, status sosial politiknya, status psikologi sosialnya di Indonesia itu terbenci. Oke, sebentar Pak. Mungkin belum banyak yang tahu istilah ECI nih Pak. Apa yang dimaksud dengan ECI tadi? Pak, ECI itu singkatan dari etnis Cina Indonesia. Itu saya yang duluan menggunakan terminologi itu di dalam disertasi saya ketika saya lulus doktor di Universitas Indonesia. Dan itu adalah disertasi pertama tentang ECI yang diangkat sebagai disertasi di Universitas Indonesia di FISIP UI. Itu pertama. Dan istilah itu diterima ya pada saat itu? Siapa yang mau tolak itu objektif. Etnis Cina Indonesia. Justru dengan adanya istilah etnis Cina Indonesia, ECI itu punya kekuatan sosiologi di Indonesia. Fisiknya fisik Cina, jiwanya jiwa Cina, tapi hitungannya sebagai warga negara, dia warga negara Indonesia. Cina tak boleh ambil dia, gitu loh. Anda mengakui boleh, tapi Anda ambil sebagai jumlah Anda nggak boleh, gitu. Makanya ada kata etnis Indonesia. Artinya itu pengakuan ilmiah keberadaan mereka di Indonesia itu. Tapi saya dikritik juga sama mereka. Biarin aja lah. Mereka bukan ilmuwan, pakai perasaan. Saya tidak pakai perasaan, saya pakai logika. Pada saat itu apa yang pernah dikritik kepada Bapak?
itu wakil gubernur Kalimantan Barat waktu itu kan, waktu saya meneliti kan Christian Sanjaya, Eci, Apa ya, yang dia dia katakan? minta judul disertasi saya itu dirubah dari etnis Cina Indonesia menjadi etnis Tionghoa Indonesia. Padahal kami guru besar itu sudah setuju pakai etnis Cina Indonesia. Oke. Datang suratnya, surat gubernur, surat gubernur waktu itu atau ke kantor gubernur ya, Iya, iya, iya. suruh ganti. Lalu saya dipanggil sama sama Kaprodi, dibicarakan, Pak ini ada surat. Beliau tidak suruh saya ganti, cuma ditanya, Pak ini ada surat. Menurut Saya bilang itu kehendak politik, saya bilang begitu, Bu. Kalau kita ini kan kehendak ilmiah, ada objek studinya, ada argumentasinya, ada teorinya dan metodenya. Kalau itu hanya perasaan, ya baiklah Pak Laude, kata Kaprodi saya begitu. Oke, baik. Iya, iya. Lalu bukan di situ saja, sampai ke pejabat-pejabat di UI itu. Tapi jawab saya begitu. Pernah satu profesor tanya saya, kalau gitu Pak Laude teliti apa? Saya bilang saya teliti etnis Cina Indonesia. Oh iya, bagaimana dengan Cina? Saya bilang Cina itu nama bangsanya, nama negaranya. Saya bilang. Jadi kalau orang Cina pergi ke Indonesia, mesti disebut Cina. Karena orang yang masuk ke negara lain itu identifikasinya dengan negara asalnya, yang melatar belakang individu itu. Jadi kalau orang Jawa pergi ke Singapura, tidak disebut Jawanya, itu disebut orang Indonesia, saya bilang. Gitu. Ketawa itu profesor. Ya sudah tulis saja pakai etnis Cina Indonesia. Oh, satu lagi rupanya. Pak Laude, teliti etnis Cina atau Tionghoa? Saya bilang etnis Cina. Bukan Tionghoa. Bukan Tionghoa. Kenapa, Karena Tionghoa itu satu etnis juga di Cina gitu. Tionghoa itu salah satu etnis di Cina, di ya. Cina. Konstelasi etnisitas di Cina itu satu diantaranya adalah Tionghoa gitu, Chunghua. Oh, jadi saya tidak teliti itu, yang saya teliti adalah etnis Cina Indonesia yang terlibat dalam politik. Yang Bapak katakan ini berdasarkan ilmiah ya? Ya udah sih ilmiah. Bukan karena perasaan. Nah, itu ngapain bawa perasaan di dalam disertasi, goblok amat lah. Dokter kok bawa perasaan dalam disertasi. Kan harus ilmiah. Nah, undang-undang ya ujaran kebencian yang ada di dalam undang-undang ITE itu sendiri, bukankah dia membatasi orang agar tidak melanggar hak-hak kebebasan berekspresi ataupun privasi dalam masalah digital antar warga negara? Gimana tuh menurut? Gini, adanya pelanggaran karena ada satu diantaranya yang melampaui batas. Kita ini kan kelompok etnis, persatuan dari kelompok-kelompok etnis, persatuan Indonesia. Itu entitasnya adalah perbedaan-perbedaan etis, perbedaan agama, perbedaan suku agama dan antar golongan. Itu entitasnya. Menjadi satu entitas integral yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologinya Pancasila, di situ juga ada persatuan Indonesia. Ya. Nah, artinya kalau etnis Jawa tidak mau dibenci sama etnis Batak, maka etnis Jawa jangan ganggu orang Batak. Sebaliknya demikian. Simpelnya gitu ya? Ya, simpelnya begitu. Ya. Jangan melakukan hal-hal terbenci supaya tidak dibenci, supaya ujaran kebencian mereka itu atau rasa benci mereka tidak ditulis di ITE gitu. Supaya tidak ditulis. Itu sebetulnya jadi tidak usah pakai undang-undang karena itu peradaban. Iya. Itu peradaban. Iya. Anda ketawa, Anda jengkel, ketawa karena terstimulasi satu situasi yang menyenangkan bagi Anda. Anda merasa benci keripu dan sebagainya, merenggut dan sebagainya karena melihat satu suasana yang menstimulasi perasaan Anda yang tidak menyenangkan atau terbenci. Nah, kondisi psikologi seperti itu atau suasana psikologi seperti itu ditampilkan oleh Eci dari tahun 1293 sampai sekarang. Oh, panjang juga. Panjang ceritanya itu. Nah, kalau supaya tidak dilakukan perasaan terbenci di IT, hentikan perbuatan terbenci seperti yang saya katakan tadi. Jadi simpelnya supaya tidak dibenci, ya mudahnya jangan sampai melakukan hal yang dibenci, membuat orang menjadi benci terhadap jangan lakukan dirinya. Itu. Orang tidak buat apa-apa saja bisa dibenci kok. Iya. Misalnya saya lewat di depan seorang artis, dia rapi, saya tidak rapi, dia bisa benci saya.
Itu karena ada interpretasi Karena ada perbedaan, dia perbedaan. rapi, saya tidak gitu. Iya, iya, iya. Terus dia suka senyum, saya tidak. Dia Iya. bisa benci juga. Masa Iya. saya harus laporkan orang seperti itu? Hmm. Dia membenci saya, Pak Polisi. Tolong dong itu dia diperiksa gitu. Iya, iya. Enak amat jadi orang. Oke. Jadi gini, peradaban terkait dengan apa? Terkait dengan interaksi sesama kelompok etnis, Hmm. toleransi antar perbedaan, jangan ajari dia orang Nusantara. Eropa itu perlu belajar sama Indonesia. Oke. Jangan, mereka baru abad 17. Kita sebelum tahun 400 sudah hidup plural seperti ini. Sudah hidup majemuk. Dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Baik-baik saja. Mari saya sebutkan contohnya. Boleh, Ya, Pak. saya Gimana? sebutkan. Oke. Supaya kita lebih konkret nih. Ya, ciri masyarakat majemuk Indonesia menurut istilah J.S. Furnival dari Cambridge University dan Leiden University, ini universitas top di dunia loh ya. Dibilang itu masyarakat Indonesia itu berciri pluralism. Lalu Profesor Dr. Nasikun dari UGM yang juga terkenal di Indonesia dan juga di dunia mengatakan masyarakat majemuk. Nah, masyarakat majemuk ini setelah ditelusuri melalui studi pustaka, itu sebelum 400 Masehi sudah hidup seperti ini mereka. Ya, sudah hidup plural seperti ini, sudah hidup majemuk. Ya. Lalu di era Hindu dan Buddha 400 Masehi sampai 1596 Masehi. Itu Hindu dan Buddha pada saat itu. Berapa tahun itu? Tahun 400 sampai 1596, 14 abad. Iya, iya. Atau 11 abad sekian 11, ya. 11 abad. 11 abad sekian. Sudah hidup plural. Kemudian disusul lagi era kolonialisme. 1596 sampai 1945. Ya. Itu plural. Baik-baik saja itu cuma jadi miskin karena dijajah gitu. Kere gitu ya. Kere, penakut, nyalinya tertekan, malumlah. Yang menekan bukan Belandanya saja, ditekan pakai meriam kan, pakai pistol. Coba kalau ditekan sama-sama tombak misalnya, sama-sama keris, nggak takut Jawa itu. Sunda, Banten, Bali, Madura nggak takut, Belanda pasti lari. Tapi karena dia punya senjata api gitu loh. Itu kemenangannya di situ. Kalau adu orang yang benar aja dia bisa menang. Nggak bisa. Ya. Jadi menurut Bapak, sebentar, masih kurang. Masih kurang, saya tambahin dulu. Lalu era kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Oke, tadi kan kolonialisme ya sekarang. Ya, itu juga masih plural. Justru dikukuhkan melalui konsensus dasar nasional, 4 konsensus dasar nasional. Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dikukuhkan. Yang langgar ini dihukum. Ini baru benar. Melanggar konsensus nasional dihukum. Itu betul. Mengapa? Karena di sini terletak kedaulatan negara dan politik negara. Di sini ya. Nah, peradaban lintas suku, lintas agama, lintas budaya, kita sudah ribuan tahun hidup dalam pola seperti itu. Lalu mau diajari orang Cina yang baru datang jadi warga negara di Indonesia, itu salah besar. Diajari sama orang Eropa yang baru belajar toleransi abad 17, mau masuk abad 18, ke Indonesia tentang toleransi, no way. Kita perlu ajar mereka tentang toleransi antar suku. Silakan kita orang Muna, orang Buton, orang Makassar, Bugis, Jawa, Banten, Aceh, Minangkabau, Batak, Bali, Betawi, itu happy aja dalam perbedaan. Itu ada soal itu. Kawin-mawin, silang, nggak ada soal. Kenapa diusik sama Cina itu? Dia hanya datang di Indonesia jadi warga negara, jadi pendatang. Sebetulnya menurut filsafat ya, perantau itu penderitaan pasti, bahagia itu kemungkinan. Itu filsafatnya. Tapi mereka justru lebih makmur daripada pribumi itu loh. Mengapa itu terjadi? Pemerintah salah. Apa yang salah? Mereka pemerintahnya lebih suka membina
pengusaha ECI daripada membina pengusaha pribumi, karena pengusaha pribuminya kan tidak punya modal banyak. ECI punya modal berkali-kali lipat daripada harga proyek, jadi dia bisa keluar uang dulu, uang muka sedikit. Nah, pribumi boro-boro mau keluar uang muka sedikit untuk modal dia aja susah. Nah itu. Nah ini pemerintah ini tidak membina yang lemah, tapi dia langsung mengukur yang tinggi, dia langsung majukan, yang lemah dia biarkan pada posisinya mencari hidup sendiri. Padahal ini warga negara yang mempertahankan kedaulatan negara, warga negara yang memegang kedaulatan negara ini, warga negara yang bertanggung jawab pada politik negara ini. Sedangkan ini pengganggu sebetulnya. Setiap saat dia bisa runtuhkan kekuasaan, karena dia kuasai ekonomi nasional. Itu ya. Jadi kita jangan diajari soal toleransi lah. ECI, Eropa, no. Ya. Oke. Menurut Bapak jadi ini sudah nggak relevan ya dengan kondisi peradaban jangan dihukum. Peradaban itu tidak bisa dihukum. Nggak bisa, itu hak asasi manusia. Iya, karena itu sampai kapanpun dan seterusnya akan tetap begitu. Ada. Nggak mungkin benci itu hilang. Ya, ini artinya untuk melindungi ECI saja sebetulnya, supaya dia tidak diganggu gugat, gitu aja. Jadi dia bersalah, biarkan pada kesalahannya, jangan ganggu dia. Anda ganggu dia, Anda saya hukum, gitu aja. Tadi kan Bapak sempat katakan ini disampaikan dalam disertasi Bapak. Nah itu apa tuh waktu itu judul dan inti dari disertasi Bapak? Itu judul disertasi saya kan apa namanya? Atau topiknya yang dibicarakan etnis Cina Indonesia dalam politik di era reformasi. Nah, jadi mereka di era Orde Baru tidak ada di kekuasaan, tapi di era reformasi mereka ada di semua struktur. Ya ada. Jadi mereka berperan dalam politik seperti jadi pengurus parpol, jadi anggota dewan, ya. Lalu jadi kepala daerah, itu ada. Pada saat Orde Baru itu nggak ada. Nol. Sama sekali. Sama sekali. Tapi pasca reformasi ada di semua struktur. Justru pengurus parpol ada. Iya, termasuk pengurus parpol yang sendiri. Iya. Itu. Okay. Padahal mereka masih berstatus terbenci sebetulnya. Iya. Ya, ada. Dan ini apa namanya? Kelalaian pemerintah kita. Jadi pemerintah kita ini dari aspek kewaspadaan nasional kadang-kadang lalai terhadap ECI. Kadang-kadang lalai. Dan lalainya itu parah. Karena dia gunakan hukum untuk melindungi ECI. Hanya perasaannya loh. Bukan fisiknya, perasaannya. Ujaran kebencian itu kan perasaan. Harus dihukum pribumi. Padahal karena ditunjukkan memang dia terbenci gitu loh. Mari saya tunjukkan satu persatu. Ada 11. Ada 11. Ya, ada 11. Nah, yang pertama melakukan invasi di Nusantara 1293. Itu kasus terbenci pertama. Kasus terbenci kedua melakukan kontrakolonialisme di Batavia tahun 1740. Terbenci ketiga, diundang Kesultanan Sambas untuk menambang emas di Kalimantan Barat. Semula dia bayar upeti kepada Kesultanan Sambas, kemudian upetinya dia belokkan ke Cina, ke dinasti Cina, tidak bayar, lalu dia lawan Kesultanan Sambas, lantas menjadi perang kenceng waktu itu. Kewalahan itu Kesultanan Sambas menghadapi kongsi-kongsi Cina itu. Peristiwanya kapan Pak? Tahun berapa? Itu mungkin abad 16 atau berapa, saya lupa ya. Saya tidak tahu persis, tapi sekitar situ. Mungkin 16 atau 15, ya abad 16 lah ya. Itu peristiwa yang ketiga ya? Iya, itu mereka menambang emas, lalu UPT-nya dia kirim ke Cina, lalu dia melawan kepada Kesultanan Sambas, mereka perang melawan kongsi, Kesultanan lawan kongsi Cina itu. Lalu setelah kewalahan mereka dibantu sama Dayak, namanya perang kenceng. Lalu kemudian yang keempat, penambang kongsi ECI Cina itu mendirikan Republik Lanfang di Kalimantan Barat tahun 1777. Saking bangkangnya itu. Nah, dalam proses ini Kesultanan Sambas keberatan karena itu kan Republik Lanfang itu menganeksasi wilayah Monterado sama Mandor. 2 titik tempat penambangan emas terbesar di Kalimantan Barat ketika itu dijadikan wilayah negara mereka, Republik Lanfang, tanda petik tapi ya. Lalu berperang lagi,
mau ditumpas sama Kesultanan Sambas, tapi Kesultanan Sambas itu hampir tidak berdaya, lalu dibantu sama Belanda dari Batavia, lalu saat itu hancur dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Ya. Kemudian yang kelima, selama kolonial bekerja sama dengan Belanda menjajah pribumi. Itu. Antara Belanda dengan Eci itu bekerja sama. Mereka bekerja sama menjajah pribumi. Oke. Tidak pernah dia berjuang untuk membantu pribumi itu. Karena sama-sama orang asing. Sama-sama asing, sama-sama orang pribumi dua-dua itu. Lalu perang kemerdekaan. Dia membentuk pasukan milisi Po Antui bekerja sama dengan Raymond Westerling untuk menghantam para pejuang kemerdekaan. Oke. Itu terbenci yang keberapa itu? Ke-8 ya? Iya. Ke-7. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7 tadi, yang ke-6. Yang ke-7, mendirikan negara di perbatasan Sarawak dengan Kalimantan Barat. Namanya Negara Kalimantan Utara. Itu komunis. Komunis. Didirikan oleh PGRI Separaku. Tokohnya itu siapa ya? Itu berarti separatis dari Indonesia atau Malaysia? Itu dari Cina, separatis dari Indonesia, tapi di komandonya Mao Zedong dari Cina. Oh, ya. Okay. Mao Zedong komandonya. Zaman Mao Zedong. Ya, Mao Zedong. Nah, mereka itu pimpinannya adalah Wen Min Chuan. Ya. Wen Min Chuan, Wong Hon, Wong Ki Chok, Tebu Kiat. Itu pemimpin PGRI Separakunya itu di sana. Lalu yang berikutnya, intervensi ke-8 tahun 1965 bersama komunis atau bersama PKI atas komando Mao Zedong melakukan kudeta G30 PKI. Lalu ke-9 pada tahun 1998 mereka turut meruntuhkan Orde Baru dengan cara membawa lari modal nasional ke luar negeri sebanyak 200 miliar USD dolar. Maka waktu itu dolar langsung drop dan naik 16.000 menuju 17.000 rupiah. Pak Harto saat itu turun, padahal mereka itu adalah binaan Pak Harto. Ibaratnya itu menurut Kasum Abri, Letnan Jenderal TNI Wijoyo Suyono, ini pengusaha ini mereka pakai celana kacu, pakai baju singlet, diambil dari tong sampah oleh Pak Harto, dimandikan, dibersihkan pakai sabun Lux, kemudian setelah mereka kuat, Pak Harto lemah, mereka tinggalkan Pak Harto. Gitu. Pak Wijoyo Suyono ngomong begitu. Jahat itu. Lalu mereka jatuhkan Orde Baru kan artinya menjatuhkan Pak Harto itu. Yeah. Jadi mereka tidak berpikir budi baik. Tidak berpikir akal budi terhadap orang yang bantunya. Tinggal 200 miliar. Kemudian yang ke-11 era reformasi melakukan berbagai macam perampokan terhadap sumber daya alam dan sumber daya nasional. Contoh satu diantaranya itu adalah pagar 30,16 km yang di Banten dan sampai sekarang malah merugikan negara. Mereka tidak mau bongkar karena mereka tidak mau mengakui itu mereka punya, lalu dibongkar sama TNI AL atas perintah Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto. Nah, itulah yang mau dilindungi dengan pasal ujaran kebencian. Oke. Adinda Fahmi. Jadi 11 peristiwa yang tadi Bapak 11 peristiwa terbenci. Ya. Ya, yang tadi pasti ini berdasarkan kajian sebelumnya ya Pak ya? Saya sudah bilang tadi, melalui studi pustaka. Ada studinya, jelas pembuktiannya dan sebagainya. Nah, lalu menurut Bapak mendorong untuk kemudian menghapus undang-undang ujaran kebencian tersebut? Iya, harus. Jadi sebagai solusi yaitu harus dihapus. Solusinya harus dihapus. Harus dihapus. Tidak ada gunanya peradaban kok dihukum. Ayo. Jadi untuk apa? Ya hanya untuk melindungi manusia-manusia terbenci itu. Nah, contoh Said Didu kan? Ya.
Said Didu itu dia orang yang pertama kali membuka pagar bambu 30 km, 16 km itu dilaporkan ujaran kebencian. Itu loh. Itu contoh bukti Contoh nyatanya kenyataannya begitu. dalam pengaplikasian undang-undang ini. Iya, itu contohnya. Ya untuk melindungi Eci saja. Bukan justru orang pribumi Indonesia sendiri yang memakai itu, justru enggak. Harusnya lindungi pribumi. Kalau Anda hina pribumi, tidak boleh, karena pribumi itu adalah pemegang kedaulatan negara dan pemegang politik negara secara absolut. Ya, Harus dihukum. tapi kenyataannya justru Terbalik, sebaliknya. justru pribumi yang dihukum. Nah, ini politik kita ini kebalik ini, kepalanya di atas semen, kakinya di atas gitu. Baik, baik. Jadi menurut Bapak undang-undang ini penuh dengan muatan politis sendiri ya? Ya, muatan politik untuk melindungi kelompoknya, tapi tidak semua pemerintah itu melindungi mereka. Untuk orang tertentu saja. Ya, ya. Ah, Kan gagasan Bapak ini kan melawan arus nih Pak. Bapak nggak takut? ya enggak lah, yang namanya bicara untuk negara, orang enggak boleh takut bicara, karena negara itu kan kekuasaan diskriminatif terhadap bangsa lain atau warga negara lain. Jadi saya melihat ini musuh negara, jadi harus diungkap. Orang lain tidak lihat, saya lihat. Oke. Saya harus kasih tahu pemerintah gitu. Iya, iya. Saya harus kasih tahu seluruh pribumi bahwa Eci itu adalah musuhmu gitu. Hmm. Kalau pemerintah mau tangkap saya gara-gara saya ngomong begini, silakan saja. Tapi saya sudah diajari oleh pemerintah bahwa terhadap musuh negara Anda harus bersikap begini. Oke. Dan ini saya lakukan. Nah, gagasan Bapak soal penghapusan Undang-Undang ITE hate speech atau ujaran kebencian ini, Bapak sudah pernah lakukan di mana? Dalam dibuka. Sudah banyak di muka publik saya katakan ini, sudah di semua media sosial, sudah di kuliah-kuliah saya juga sudah saya sampaikan. Tapi kasihan itu mahasiswa, mereka percaya betul bahwa ujaran kebencian itu betul gitu. Jadi mempercayai yang tidak betul, kasihan itu, kasihan banget ya. Iya, iya, iya. Dan kasihan juga para prajurit itu TNI kita. ya TNI, Polri, yang anak-anak buah itu, kasihan mereka itu. Tidak tahu apa-apa, main tangkap saja, bahkan kalau sudah lari dalam penangkapannya itu boleh jadi ditembak sama mereka. Berdasarkan undang-undang. Berasa undang-undang ujaran kebencian itu. Oke. Kasihan sekali. Ya itu. Apa ini tidak akan berdampak negatif Pak terhadap seluruh masyarakat Indonesia? Pasti berdampak karena masyarakatnya terteror, dan ketika melihat Cina dia langsung takut. Bukan takut Cinanya, tapi dia takut ditangkap. nanti dilaporkan. Ya laporkan gitu. Oh gitu ya? Ya takut itu. Sebagai contoh, tadi kan Bapak ambil contoh kasus pagar laut yang baru saja viral nih. Iya. Yang saya dengar itu kan sebetulnya sudah pernah viral, dalam pengertian sudah pernah diangkat di tengah tahun, tapi kemudian karena pada saat tertutup isu transisi kekuasaan presiden, terus kemudian diangkat kembali di akhir tahun ya. Nah, yang lucunya kan yang melaporkan ujaran kebencian itu organisasinya pemerintah gitu. Ya, itulah. Padahal yang dirugikan adalah pemerintah dan negara. Dan hari ini kan masyarakat nelayan sendiri yang ada di sekitar sana. Iya. Betul ya Pak ya? Iya, itu. Justru dibalik ya? Dibalik. Itu. Jadi terlalu sedap hidup sebagai Eci di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu saya perlu solusi. Ya, saya perlu solusinya. Jadi Eci itu kalau tidak mau dibenci oleh sesiapapun di Indonesia ini, khususnya pribumi, berhentilah melakukan tindakan-tindakan terbenci di negeri ini. Itu yang pertama ya? Ya, tinggalkan itu yang 11 itu, biarkan jadi sejarah gitu ya. Okay. Nah, untuk ke depan ini jangan lakukan itu. Kemudian yang kedua, cabut pidana ujaran kebencian, supaya tidak ada orang yang merasa besar kepala karena dilindungi hukum dan dilindungi pemerintah serta dilindungi negara gitu. Besar kepala dia gitu. Saya pernah satu waktu ada orang main judi rame-rame gitu, lalu ada orang pemain judinya itu semuanya orang Cina, jadi yang datang ini kapten polisi mau tangkap dia, terus dia buka pintu, kamu masih mau makan uang negara enggak? Ditanya begitu sama Cina itu, akhirnya dia diam aja, pulang dia. Saya bilang kenapa? Dia tanya aku, dia bilang kau masih mau makan uang negara enggak? Bilang saja masih mau gitu. Dia bilang sudahlah, biar aja, kita laporkan saja, di begitu. Nah, kemudian yang ketiga ya,
Nah, kegunaan, saya mau tegaskan bahwa kegunaan undang-undang ujaran kebencian ini hanya untuk melindungi perasaan eci. Oleh karena itu pemerintah harus berhenti melakukan diskriminatif psikologi ini. Eci sebagai warga negara Indonesia imigran diberikan diberikan posisi superioritas. Pribumi yang sebagai empunya negara dijadikan inferiority. Ini pemerintah tidak adil dan ini adalah satu ketololan yang disengaja. Pemerintah mohon dihentikan ini. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, sosialisasikan di dalam masyarakat Eci, apabila satu di antara warga Eci yang bertindak terbenci, maka panggil dia, nasihati supaya dia tidak lanjutkan perbuatan seperti itu, sebab dengan adanya perbuatan terbenci dari dia, maka kita semua akan terdampak terbenci oleh pribumi. Contoh itu orang Bugis Makassar, kalau ada warganya yang berulah atau bertabiat tidak bagus dalam lingkungan di rantau, itu dipanggil oleh warganya sendiri. KKSS itu, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan itu yang panggil. Di apa kau buat kemarin itu? Oh begini begini Puang, gini. Oh enggak bisa kau begitu itu. Jadi kau berhenti ya. Iya Puang, dibilang begitu. Ternyata tidak berhenti, dipanggil lagi. Panggil lagi. Kau masih lakukan itu. Tapi begini Puang, gini. Dia bikin alasan macam-macam lah, cipuru dan sebagainya. Cipuru itu artinya lapar. Enggak boleh kok begitu. Ketiga kalinya dikasih ongkos, kau pergi tinggalkan tempat ini mulai besok ya, kau cari kapal nanti malam. Gitu. Pergi benar dari kampung itu dia. Pergi dia ke tempat lain. Artinya kalau dia tidak mau pergi ada sanksi Oh sosial. pasti disanksi sama KKSS itu sendiri. Ya. Pasti. Karena akan mencelakakan warga yang baik-baik gitu. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya adat istiadat kita sebagai orang Nusantara, orang pribumi sendiri itu sudah mendarah daging. Sangat arif. Sangat arif. Iya, arif. Dan itu sudah ada ya. Dari berabad-abad yang lalu. Saya bilang tadi 400 sebelum Masehi kita sudah hidup plural. Eropa baru abad 18, 17, 18 itu belajar toleransi dia. Jadi harusnya kita nggak perlu lagi ada undang-undang itu sendiri. Itu sudah cara hidup kita, toleransi itu. Justru ini jadi memperparah. Iya, masa diperparah sama ujaran kebencian sama rasisme itu. Baik, saya kira itu dari saya cukup ya. Terima kasih. Ini satu diskusi yang luar biasa Bapak. Mungkin kalau kita punya lain kesempatan kita akan bicara tentang topik-topik yang lainnya. Mangga. Terkait dengan memang durasi, dan saya berterima kasih sekali setelah hadir di podcast sama-sama Dinda, kita jumpa lagi kali ini. Semoga gagasan dan apa-apa saja usulan tadi yang disampaikan oleh Pak Laude justru membuat satu pencerahan bagi masyarakat, bukan justru ingin memperkeruh ya Pak ya. Enggak, tidak ada ya, supaya baik kita sebutkan yang sesungguhnya secara objektif supaya dilihat oh ya betul keliru ya. Harus diakui itu. Dan tadi juga jangan malah hukum saya. Dan Pak Laude sendiri juga tadi menampilkan data-data, baik itu peristiwa maupun data yang telah dirangkum dalam hal tadi ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi Pak. Baik, makasih. Pemirsa, kita akan bertemu lagi dalam kesempatan podcast yang lainnya. Salam sejahtera.